Banyak yang menanyakan, apakah media tanam bekas melon bisa digunakan lagi pada penanaman selanjutnya atau tidak. Media tanam bekas bisa digunakan lagi dengan syarat media tersebut diolah kembali dengan menambahkan bahan-bahan organik seperti pada pengolahan media baru. Media tanam bekas yang sebelumnya dilakukan pemupukan terus-menerus dengan menggunakan pupuk kimia akan menjadi keras dan tidak gembur. Pada kondisi demikian, organisme-organisme penyubur tanah tentu tidak dapat bertahan hidup. Nah, ini akan mengakibatkan tanah menjadi semakin tidak subur dan akan berdampak buruk pada tanaman jika media tersebut langsung digunakan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar media tanam bekas yang sudah tidak subur itu bisa menjadi media tanam yang bagus dengan tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat kita gunakan lagi untuk penanaman selanjutnya. Yang saya lakukan adalah bagaimana membuat tanah tersebut atau media tanam bekas tersebut menjadi gembur kembali sehingga dapat menjadi tempat berkembangnya bermacam-macam organisme penyubur tanah yang dapat meningkatkan unsur-unsur hara dalam tanah dan pada akhirnya media menjadi subur kembali. Caranya adalah dengan menggunakan bahan-bahan organik, baik itu berupa rumput atau tanaman-tanaman lain yang mudah busuk, atau bisa juga dengan sisa-sisa sampah dapur seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Seperti ini misalnya rumput-rumput yang sudah kering dan mulai agak lapuk. Kita juga bisa gunakan yang masih segar, tapi usahakan cari atau pilih rumput yang teksturnya lunak agar proses pengomposan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Untuk rumput yang sulit membusuk, kita bisa gunakan dekomposer seperti EM4 untuk membantu mempercepat proses pelapukan. Kita juga bisa merendam rumput tersebut ya terlebih dulu sebelum nantinya kita campurkan dengan media tanam dan juga bahan-bahan yang lain. Di sini saya juga menggunakan bioaktivator EM4 dengan dosis 20 ml per 1 liter air. Kemudian tidak lupa tambahkan juga molase, gula pasir atau gula merah sebanyak 10 gram per liter. Selanjutnya kita campurkan rumput tersebut ke dalam tanah atau media tanam yang akan kita gemburkan. Tambahkan larutan EM4 yang sudah kita siapkan. Selain rumput, kita juga bisa gunakan daun-daun kering, daun-daun yang sudah berjatuhan, yang sudah lama kering. Sebenarnya yang juga bagus adalah humus daun atau akar bambu ya. Tapi karena di sini jarang dijumpai tanaman bambu sehingga sangat sulit mencari humus akar bambu. Semakin banyak campuran akan semakin bagus. Seperti kayu yang sudah lapuk ini misalnya akan kita tambahkan juga ke dalam ramuan media tanam. Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan organik lain yang banyak tersedia di sekitar. Tidak harus sama dengan yang ada di video ini. Yang penting bahan-bahan tersebut merupakan bahan organik, sisa-sisa tanaman, dan mudah lapuk.
Bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita campurkan dan kita aduk merata ya. Yang tidak boleh ketinggalan juga batang tanaman pisang. Batang tanaman pisang sangat baik untuk kita jadikan campuran pembuatan media tanam karena mengandung unsur hara fosfat, di mana unsur ini sangat kita perlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Supaya lebih cepat terurai, batang pisang ini kita potong-potong ya, atau kita iris-iris. Semakin kecil irisannya semakin bagus, karena akan semakin cepat terurai. Di sini penambahan bahan-bahan organik tidak saya lakukan sekaligus. Jadi setiap kali ada bahan organik yang saya tambahkan perlu diaduk dan dibolak-balik ya. Nah, ini sebagian ada yang saya rendam juga untuk membantu mempercepat pembusukan. Selain rumput dan sisa-sisa tanaman, salah satu yang penting juga adalah pupuk kandang. Teman-teman bisa gunakan kotoran kambing atau juga kotoran ayam. Nah, kalau saya di sini menggunakan pupuk kandang yang sudah siap untuk digunakan atau sudah melalui proses fermentasi. Kalau kita menggunakan kotoran sapi atau kambing, pastikan bahan-bahan tersebut sudah melalui proses fermentasi dan betul-betul sudah matang sehingga tidak membahayakan tanaman. Selanjutnya ada arang atau abu, sisa pembakaran sampah-sampah, baik itu berupa dedaunan maupun juga sisa-sisa tanaman yang lain. Bahan-bahan sisa pembakaran ini mengandung karbon, kemudian potasium, fosfor, dan magnesium yang juga sangat diperlukan bagi tanaman. Untuk porositas tanah saya gunakan sekam mentah ya. Dengan sekam ini media tanam tidak mudah keras jika terkena panas dan tidak mudah padat jika terus-menerus dilakukan penyiraman. Yang harus mendapatkan porsi paling banyak adalah sisa-sisa tanaman hijau ini ya, sehingga saya tambahkan lagi ini daun keladi. Saya pilih daun ini karena sangat mudah sekali busuk ya, sehingga sangat cepat terurai. Jadi supaya menghasilkan media yang bagus, kita harus banyak memberikan atau mencampurkan bahan-bahan organik ya. Jadi tidak cuma satu kali, kalau sudah membusuk kita tambahkan lagi, nanti kita tambahkan lagi, dan seterusnya sampai dirasa cukup. Nah, ini kenapa saya sering menggunakan daun keladi ini, karena daun keladi ini sangat mudah busuk. Dalam waktu yang tidak lama, tidak sampai 1 minggu sudah membusuk.
media ini harus sering dibolak-balik ya, supaya bahan-bahan organik yang sudah kita campurkan lebih cepat membusuk. Proses pengolahan media tanam dengan mencampurkan bahan-bahan organik sebenarnya mirip dengan cara pembuatan pupuk bokasi atau pupuk organik. Jika dilakukan dengan benar, pembuatan pupuk organik sebenarnya tidak memakan waktu yang terlalu lama, hanya sekitar 3 minggu pupuk organik sudah siap untuk digunakan. Dengan syarat bahan-bahan sudah terkumpul dan sudah siap semua, sehingga pencampuran bahan bisa dilakukan sekaligus satu kali saja. Sedangkan yang saya lakukan ini, pencampuran atau penambahan bahan-bahan organik dilakukan secara bertahap ya. Bisa dalam beberapa hari sekali, atau bahkan beberapa minggu sekali dilakukan penambahan bahan organik lagi. Jika teman-teman ingin media tanamnya siap dalam waktu cepat, maka saya sarankan untuk mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian bahan-bahan tersebut bisa dicampurkan untuk satu kali pencampuran, sehingga dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan media tanam tersebut sudah matang dan siap untuk digunakan. Sisa-sisa sampah dapur seperti sisa sayur dan buah-buahan juga jangan kita buang. Ini termasuk yang sangat cepat kapuk dan juga mengandung bermacam-macam unsur hara. Bahan terakhir yang akan saya gunakan kali ini adalah kokopit atau serbuk sabut kelapa. Kokopit ini sebagai sumber potasium atau kalium. Selain mengandung kalium, kokopit ini juga berfungsi untuk menyimpan air sehingga media tidak cepat kering. Semakin halus tentunya semakin bagus ya. Tetapi seperti ini pun sudah cukup. Nah, kalau yang lebih bagus yang seperti ini, lebih halus, lebih kecil-kecil, seperti serbuk. Selanjutnya kita campurkan lagi ke dalam media tanam. Sebelum media tanam ini kita gunakan, sebaiknya bahan-bahan organik yang kita campurkan sebelumnya betul-betul sudah terurai ya, karena proses pembusukan bahan organik ini akan menghasilkan panas sehingga nanti tidak baik untuk tanaman. Nah, ini adalah kondisi setelah kurang lebih 2 bulan. Setelah hampir 2 bulan dilakukan pengolahan media tanam bekas, media siap untuk digunakan untuk menanam melon. Jika menggunakan prosedur yang tepat, biasanya proses ini juga bisa lebih cepat ya, sekitar 3 minggu. Tetapi karena saya biasanya mempunyai 2 media tanam yang saya rolling secara bergantian, jadi agak lama juga tidak masalah. Nah, bagaimana nanti hasilnya, apakah tanamannya akan bagus atau tidak dengan pengolahan media seperti ini? Kita lihat nanti, ikuti terus Melonemus Channel. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.